Peluang timnas U17 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Ini kita sekarang bahas U17 lah. Untuk yang timnas senior udah dulu, nanti kita bahasnya menjelang pertandingan melawan Cina dan juga melawan Jepang. Ini kita bahas U17 nih. Waduh, ini 17 nggak ada perhatiannya nih ya, kurang diekspos nih ya. U17 sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak informasi yang Bung Goldin dapat ya. Cuman Bung Goldin melihat di beberapa media bahwa U17 ini juga melakukan persiapan sama seperti U20 kemarin. Tapi bedanya yang ini tidak terlalu diekspos ya, tidak terlalu digembar-gembor. Kalau yang U20 kemarin kan kita tahu melakukan pertandingan uji coba kemudian disiarkan di salah satu stasiun TV nasional. Tapi untuk yang ini tidak disiarkan, tapi hasilnya adalah pada saat melawan China, timnas U17 Indonesia menang dengan skor 1-0, kemudian melawan Uni Emirat Arab atau UEA, timnas Indonesia bermain imbang 2-2. Dan kabarnya pada hari ini sedang bertanding melawan Australia. Yang menarik di sini adalah U17 itu untuk lolos ke Piala Dunia itu peluangnya lebih terbuka atau lebih mudah syaratnya karena FIFA telah menambah peserta Piala Dunia seperti Piala Dunia senior, yaitu dengan 48 tim. Sedangkan di Piala Asia ini timnas Indonesia itu dengan seluruh tim Asia itu hanya ada 16 tim, yang artinya jika timnas Indonesia U17 ini lolos ke fase grup, itu nanti bisa langsung lolos otomatis ke Piala Dunia. Ini kan kabar bagus nih buat timnas Indonesia. Jadi syaratnya tidak perempat final seperti pada U20 kemarin. Lawannya adalah di pertandingan pertama timnas Indonesia akan melawan Jepang. Kemudian di pertandingan kedua akan melawan Yaman dan di pertandingan terakhir akan melawan Afghanistan. Untuk ketiga lawan ini untuk timnas Indonesia sebenarnya yang paling mungkin kita kenal adalah Korea Selatan ya. Untuk Yaman mungkin mirip-mirip lah dengan pada saat timnas Indonesia U20, kemudian Afghanistan sama sekali Bung Goldin tidak mengetahui kekuatan tim Afghanistan. Yang patut kita cermati di sini adalah mungkin jika timnas Indonesia ingin lolos, artinya timnas Indonesia harus menjadi peringkat kedua, dan itu mungkin saja bisa dilakukan pada saat timnas Indonesia mengalahkan Yaman dan mengalahkan Afghanistan. Tapi itu tidak serta-merta ya, karena mungkin pemain juga buta dengan kekuatan Yaman dan juga kekuatan apalagi Afghanistan. Untuk Korea, mungkin kita sudah tahu kualitas Korea seperti apa, disiplin, kuat, dan cepat. Mungkin nanti timnas Indonesia pada saat melawan Korea bisa menerapkan strategi pada saat timnas Indonesia kualifikasi Piala Asia melawan Australia. Untuk Yaman sendiri sepertinya agak bisa diimbangi lah oleh timnas Indonesia. Kemudian Afghanistan juga mungkin timnas Indonesia bisa meraih poin. Catatan Bung Goldin adalah ketika kita bertemu dengan negara-negara Arab, jangan disangkut pautkan dengan agama. Contoh, pada saat timnas U20 kemarin Indra Sapri ketika lolos ke Piala Asia itu seperti win-win solution dengan Yaman. Karena di pertandingan terakhir kedua tim ini seperti saling menjaga agar bisa lolos dua-duanya karena mungkin persamaan dari agama. Selepas pertandingan Indra Sapri berpelukan mesra sekali dengan pelatih Yaman. Mungkin itu sesama muslim, tapi Bung Goldin harap sepak bola adalah sepak bola. Jadi jangan disangkut pautkan dengan agama. Contoh gini ya, waktu timnas senior itu bermain melawan Palestina di Bogor kalau tidak salah, itu pertandingan FIFA Matchday, itu sama saja seperti tidak ingin mencetak gol. Seperti gimana ya, pertandingan itu seperti dibuat agar sama-sama atau imbang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Itu sebenarnya kalau untuk ini gimana ya, untuk sepak bola itu kurang sportivitas lah. Kalau misalkan kita membawa lambang negara, bermain dengan siapapun, kita harus mengincar kemenangan. Karena Bung Goldin pernah kecewa waktu itu Asian Games kalau tidak salah, itu Bung Goldin nonton ke stadion ketika timnas Indonesia melawan Palestina, kita mendukung Palestina, kita membawa bendera Palestina. Ketika timnas Indonesia kalah, kita diledek oleh pemain Palestina. Jadi memang kita menghargai mereka, mereka belum tentu menghargai kita. Karena mereka sadar ini sepak bola, bukan politik. Politik ya politik, kalau lagi main bola ya main bola. Jadi itu ya, jangan main hati lah untuk sepak bola ini. Kalau misalkan kita ingin berprestasi,
lawan siapapun kita harus menang. Jangan disangkut pautkan dengan politik, apalagi dengan agama. Sepak bola ya sepak bola. Kita harus mengejar kemenangan untuk kebanggaan bangsa kita sendiri. Jadi itu timnas Indonesia jika lolos ke fase grup akan langsung lolos ke Piala Dunia. Syaratnya adalah harus bisa menjadi runner up dan siapapun lawannya harus bermain maksimal, harus kita kalahkan demi kebanggaan bangsa kita untuk kita lolos ke Piala Dunia. Salam Timnas Indonesia.